Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Guna Hari Dharma Yoga. Saya dari kelas IPB 2, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sebelum mengenal tulisan dan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang sebelum mengenal tulisan. Sebelum mengenal tulisan disebut dengan zaman praaksara. Praaksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada istilah yang mirip dengan istilah praaksara, yakni nirleka. Nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Karena belum mengenal tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Kapan dimulainya zaman praaksara? Zaman praaksara dimulai tentu sudah lama, sejak manusia ada di bumi ini. Itulah titik dimulainya masa zaman praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab adalah kapan tepatnya manusia itu mulai ada di bumi ini. Sebagai penanda dimulainya zaman praaksara, sampai sekarang para ahli belum dapat secara pasti merujuk waktu kapan mulai ada manusia di muka bumi ini. Bumi yang kita huni sekarang diperkirakan mulai terbentuk sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Nah, bagaimana kalau kita ingin melakukan kajian tentang kehidupan zaman praaksara? Untuk menyelidiki zaman praaksara, para sejarawan harus menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi yang juga ilmu alam seperti geologi dan biologi. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggalan fisik seperti lempeng artefak, monumen, candi, dan sebagainya. Data etnografi yang menggambarkan kehidupan manusia zaman praaksara ternyata masih berlangsung sampai sekarang. Entah itu pola hunian, pola pertanian, subsistensi, teknologi tradisional, dan konsepsi. Kepercayaan tentang hubungan harmoni antara manusia dan alam, bahkan kebiasaan memelihara hewan seperti anjing dan kucing di lingkungan masyarakat modern perkotaan. Demikian pula kebiasaan bertani, menambah hutan dengan metode tebang lalu bakar. Untuk memenuhi kebutuhan secukupnya masih ada hingga kini. Namun kebiasaan menambah hutan dan hidup berpindah-pindah pada masa lampau tidak menimbulkan malapetaka asap yang mengganggu penerbangan domestik. Selain itu juga mengganggu bandara negara tetangga Singapura dan Malaysia seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini. Teknologi manusia modern yang mampu melakukan penambahan hutan secara besar-besaran, entah itu untuk perkebunan atau pertambahan dan permukiman, sehingga menimbulkan malapetaka kabut asap dan kerusakan lingkungan. Nah, arti penting dari pembelajaran tentang sejarah kehidupan manusia zaman praaksara pertama-tama adalah kesadaran akan asal-usul manusia. Tumbuhan memiliki akar, semakin tinggi tumbuhan itu, maka semakin dalam pula akarnya, menghujam ke dalam bumi hingga tidak mudah tumbang dari terpaan angin, badai, atau bencana alam lainnya. Demikian pula halnya dengan manusia, semakin berbudaya seseorang atau kelompok masyarakat, semakin dalam pula kesadaran kolektifnya tentang asal-usul dan penghargaan terhadap tradisi. Jika tidak demikian, manusia yang melupakan budaya bangsanya akan mudah terombang-ambing oleh budaya asing yang lebih kuat, sehingga dengan sendirinya kehilangan identitas dirinya. Nomor 2. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Letak Kepulauan Indonesia yang berada pada deretan gunung api membuatnya menjadi daerah dengan tingkat keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi.
Kekayaan alam dan kondisi geografis ini telah mendorong lahirnya penelitian dari bangsa-bangsa lain. Dari sekian banyak penelitian terhadap flora dan fauna tersebut, yang paling terkenal di antaranya adalah penelitian Alfred Russel Wallace yang membagi Indonesia dalam dua wilayah yang berbeda berdasarkan ciri khusus baik flora maupun faunanya. Pembagian itu adalah paparan Sahul di sebelah timur, paparan Sunda di sebelah barat. Zona di antara paparan tersebut kemudian dikenal sebagai wilayah Willits yang merupakan pembatas fauna yang membentang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar ke arah utara. Fauna-fauna yang berada di sebelah barat garis perbatasan itu disebut dengan Indo-Malayan region. Di sebelah timur disebut dengan Australia-Malayan region. Garis itulah yang kemudian dikenal dengan garis Willits. Oke, itu dia penjelasan saya tentang sebelum mengenal tulisan dan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Santi.